Oke guys, jadi hari ini gue mau kasih lo satu sinyal buat di bulan Oktober, November, sampai Desember, sampai Januari. Jadi 4 bulan ke depan gue akan kasih sinyal tentang VR ya. Ada beberapa poin yang teman-teman bisa belajar, dan ini uh, sudah di-share juga oleh Robert Kiyosaki. Teman-teman kan tahu Robert Kiyosaki salah satu guru besar di properti dan finansial keuangan. Nah, gue akan kasih beberapa materi-materi khusus buat teman-teman ya. Jadi di tengah kenaikan suku bunga The Fed ya, yang menguatkan dolar, Robert Kiyosaki melihat itu akan jatuh tidak lama lagi, jadi menjadi peluang untuk Bitcoin. Jadi di fiat sendiri itu akan terjadinya keruntuhan dolar di masa depan, dan teman-teman harus tonton video ini sampai akhir ya. Jadi kenaikan angka inflasi telah memicu sikap agresif Bank Sentral di bulan September lalu. Jadi di bulan September kemarin, The Fed ini mengeluarkan beberapa kali kenaikan suku bunga. Jadi udah 3 kali kemarin kan dinaikkan suku bunga ya, sampai bulan September ya kan. Dari Juli, Juni, Juli, Agustus, September itu 5 kali guys, bahkan sampai Mei, dari Mei ya. Jadi tiga bulan terakhir itu kenaikannya 75 bps, jadi udah tinggi banget. Nah, jadi membawa gelombang minat besar pada dolar dan menekan aset berisiko seperti kripto dan saham. Jadi karena kenaikan suku bunga The Fed itu mengakibatkan banyak saham-saham ini di akhir tahun ini bakalan rontok juga, ya kan? Bakalan rontok, dan beberapa kripto sendiri kemarin udah mulai naik 25 terus turun lagi, teman-teman ya. Jadi kalau menurut gua solusinya seperti apa? Makanya di sini Robert Kiyosaki bilang solusinya adalah, salah satu alternatifnya adalah kripto, yaitu Bitcoin. Jadi pasar kripto cenderung kesulitan dalam mengaruhi bulan September, mesti itu sempat mereka beberapa jelang penutupan bulan. Jadi sebenarnya kripto itu agak sulit naik. Sebenarnya udah naik guys 25.000, cuman dinaikin lagi suku bunganya. Kripto itu udah naik ya sampai 25.000, cuman dinaikin lagi suku bunganya guys ya. Jadi itu yang teman-teman harus paham guys. Oke, selanjutnya Robert Kiyosaki ini tetap dukung Bitcoin. Kalau misalnya properti kan teman-teman udah tahu ya. Jadi ada dua alternatif buat teman-teman melindungi kekayaan atau melindungi nilai uang lu gitu. Yang pertama udah pasti dong properti, karena properti ini salah satu yang bisa mengalahkan inflasi, dan properti harganya ini udah banyak turunnya ya teman-teman. Contohnya ada beberapa perumahan-perumahan elit di Jakarta, orang menengah itu sebenarnya lagi jual asetnya. Kenapa orang menengah itu bukan kaya banget ya, jadi orang menengah yang mereka pengen punya rumah mewah dengan cara KPR, mereka lagi terhimpit dengan hutang ya, banyak utang di antara mereka, dan akhirnya mereka tidak bisa bayar. Karena nggak bisa bayar, mereka mengalami kredit macet, mungkin udah batu-batu call 2 call 3. Disitulah sebenarnya peluang investor-investor, orang-orang kaya yang membeli aset mereka. Jadi orang menengah itu menjual aset mereka dengan harga yang murah karena nggak mampu lagi bayar, tetapi orang-orang kaya, super kaya, itu membeli aset-aset mereka yang mereka membutuhkan uang ya. Jadi di sini harus teman-teman harus tahu. Dan banyak orang nih sebenarnya untuk ambil kredit peluang ya untuk mendapatkan cashback ya, bukan kredit biasa tapi untuk mendapatkan cashback. Jadi teman-teman kapan lagi bisa beli rumah mewah dengan harga yang sangat terjangkau? Contoh rumah harga mewah tuh 3M, teman-teman bisa cuma beli 1M doang. Ya sekarang ini waktunya ya, apalagi inflasi lagi tinggi guys. Jadi berdasarkan laporan Finbold ya, penulis buku pendiri keuangan terlaris Rich Dad Poor Dad tersebut melihat bahwa kekuatan dolar US sudah tidak akan bertahan lama lagi, bahkan bisa ambruk untuk beberapa bulan ke depan. Mungkin di bulan Oktober, November, Desember, bahkan sampai Januari 2023. Jadi menurut dia juga kurang lebih di Januari 2023, jadi ada beberapa penyaranan mungkin di perak sebagai aset alternatif. Kenapa emas ini lagi harganya udah ketinggian, dan di bursa saham seperti IHSG itu harganya udah tinggi banget guys, 7.000 udah IHSG-nya 7.000. Makanya disarankan untuk beli perak atau properti, atau kalau misalnya kejatuhan lagi mungkin teman-teman bisa beli Bitcoin. Nah pertanyaannya adalah, akankah dolar mengikuti kejatuhan pound sterling Inggris ya? Kalau pound sterling Inggris udah jatuh ya, saya juga percaya akan terjadi, dolar juga bakalan ambruk
Nah, gue juga percaya apa yang dibilangin sama Robert Kiyosaki ya. Soalnya The Fed ini berbalik untuk mendapatkan untung dari crash dolar US. Sayang membeli banyak perak sangat murah. Itu yang dibilang oleh Robert Kiyosaki. Jadi kalau gue sendiri, gue beli properti karena properti sekarang itu udah harganya sangat murah ya. Dari apartemen, rumah atau rumah mewah semuanya udah sangat murah. Karena ketika ambruknya mata uang ya pasti banyak yang kehilangan uangnya ya. Ada beberapa orang kaya membeli perak. Kalau emas udah ketinggian, perak murah banget sekarang. Dia juga menilai beberapa mata uang fiat lainnya juga akan jatuh kebijakan The Fed yang terus mencoba melawan inflasi tetapi sia-sia. Jadi contohnya misalnya rupiah ini udah diangkat di 15.300 ya, 15.300. Memang kemarin prediksi gue di awal tahun ini itu ke angka 15.500 karena The Fed ini menaikkan suku bunga, imbasnya adalah ke fiat lain seperti rupiah, mata uang negara lain. Jadi ambles juga guys ya, ini karena dia mencoba untuk mengalahkan inflasi di Amerika, tapi usahanya tuh sia-sia juga. Diketahui juga ada banyak warga Inggris dan Uni Eropa yang menjual mata uang mereka untuk ditukarkan dengan Bitcoin karena berharap mampu melindungi mereka dari badai inflasi dan potensi resesi yang membayangi. Jadi di Eropa sekarang itu kan krisis energi dan krisis mata uang ya, fiatnya ya. Jadi terjadi inflasi besar-besaran di Eropa dan Inggris ya, entah itu pound sterling dan lain-lain, mengakibatkan banyak negaranya masyarakatnya itu membeli Bitcoin di Eropa sana ya. Jadi mereka berpikir untuk melindungi nilai mata uang mereka jangan sampai kena inflasi. Kalau misalnya kena inflasi 50%, uang lu 100 juta jadi 50 juta. Sekarang Bitcoin udah harga terendahnya, bahkan Bitcoin itu udah harga terendahnya ya, tinggal sisanya 20% kan, berarti kan lebih stabil nih sekarang 18, 17, jadi mereka lebih stabil. Nah, kalau menurut gue juga pasar kripto udah mulai dilirik nih ya. Ada beberapa peningkatan BTC dalam 3 bulan terakhir. Investor diketahui lebih memilih membuang fiat dan beralih ke BTC karena menganggapnya sebagai aset lindung nilai yang peluang bercetak keuntungan dari kegiatan arbitrage ya. Jadi banyak investor udah melirik mata uang Bitcoin karena menganggapnya sebagai aset lindung ya. Jadi teman-teman tahu ya, aset lindung itu untuk melindungi kekayaan mereka. Selain properti ya, kita ngomong selain properti ya, untuk melindungi kekayaan mereka. Jadi buat teman-teman yang mungkin uangnya udah miliaran, mungkin beli properti. Kalau misalnya uangnya teman-teman masih jutaan atau puluhan juta, mungkin bisa beralih ke emas atau teman-teman beralih ke Bitcoin, kurang lebih seperti itu. Jadi di bulan Oktober ini penentuan sentimen global tentu menjadi perhatian utama, terutama langkah Bank Sentral Amerika Serikat dalam menghadapi inflasi. Ini akan memberi prospek lebih jelas bagi pasar kripto yang kian mendekati akhir tahun 2022. Jadi memang prediksi gua sampai di akhir tahun ini bakalan naik dulu. Targetnya memang di 28 sampai 32 ribu. Setelah itu koreksi di akhir tahun dan mungkin naik lagi di bulan Januari ketika ambruknya dolar. Jadi buat teman-teman benar-benar harus hati-hati ya, ikat pinggangnya lebih dalam. Terus ambil peluang tuh pasti selalu ada. Contohnya misalnya gue di bisnis properti, banyak orang yang berpikir kalau misalnya properti terjun mayung itu adalah sebuah celaka buat mereka, tapi menurut gue itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa kok bisa untung? Karena banyak orang yang jual aset mereka dengan harganya yang sangat murah. Di situ peluang gue untuk bisa mendapatkan momen, dan peluang ini terjadi 10 tahun sekali. 98, 2008, 2018. Teman-teman bisa cek IHSG itu di 98 itu turun 50%. Terus saham 2008 turun 50%, dan di 2018 itu baru turun 30%. Dan ini harganya udah tinggi lagi, dan target prediksi gua itu bisa turun di angka 4 ribuan ya IHSG. Kalau misalnya IHSG turun di 4 ribuan, itu kemungkinan properti itu bakalan turun juga nilainya. Daya serapnya ya, bukan harga pasarnya. Harga pasar tetap sama, cuma daya serapnya berkurang. Banyak orang yang akan kehilangan rumah ya. Sekali lagi gue bilang ya, banyak orang akan kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, dan efek terdampak di dalam keluarga. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga, bertahan, jangan sampai berantem karena krisis ekonomi. Jadi kuatkan keluarga lu, karena yang paling kena efek berdampak adalah keluarga, karena banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, banyak orang yang akan kehilangan
rumahnya mereka karena kreditnya macet, tapi disitulah orang-orang kaya mengambil peluang itu, mengambil aset-aset lu yang kredit macet dan menjadikan sebuah pelindung nilai untuk dia. Itulah yang gue lakuin. Jadi banyak orang yang udah kredit macet, disitulah gue keep barang-barangnya dan gue tahan sampai 2025 ya, sampai 2025. Ketika gue tahan sampai 2005, inilah cara gue untuk melindungi aset gue dan untuk menambah kaya, menjadi kaya adalah di tahun 2025. Jadi gue udah serok itu dari 2018, cicil serok di 2018 sampai di 2022 23. Habis itu gue tahan, stop, habis itu kita jual di 2025 sampai 2026. Jadi kalau misalnya lu punya modal, lu cukup punya modal, gue itu modal 2M 3M itu bisa beli aset nilainya 10 sampai 15 miliar, kurang lebih kayak gitu. Itu patungan kita berteman-teman, itu toko brand duit ya, patungan. Terus kita udah dapetin ya modal utama 2 sampai 3M, kita bisa dapat aset nilai 10 sampai 15M, dan kita tahan aja sampai di 2025. Kita lihat uang kita dari 2 sampai 3 miliar itu target gue bisa jadi 25 sampai 30 miliar. Teman-teman, nanti gue akan share keuntungan gue di 2025.